Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iksan Suradharma dengan NPM 1970 06516118. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang jawaban dari soal UTS Teknik Riset Operasional. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 itu soalnya maksimumkan Z sama dengan 200x1 tambah 190x2. Nah, dengan kendala A 2x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 160, yang B x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 120, yang C 4x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 280. Nah, ini jawabannya. Pertama, ini kita ubah dulu ke dalam bentuk kanonik. Di sini semuanya kita ubah ke ruas sebelah kiri. Jadinya jadi 1 sama si Z, jadinya Z minus 200x1, 190x2 kalau dipindahin jadinya minus 190x2. Terus di sini kita buat bentuk seperti ini juga. Jadi nanti hasilnya jadi seperti ini. Terus kita buat tabel. Nah, tabel ini isinya ada basis. Nah, ini semua data yang tadi ada di bentuk kanonik ini kita masukin semuanya ke dalam sini. Nah, terus tabelnya nanti jadinya seperti ini. Buat nyari kolom kunci, itu kita ngeliat dari si baris Z itu dan di antara kolom ini itu mana yang hasilnya itu paling negatif. Nah, karena di sini yang paling negatif itu di antara minus 200 sama minus 190, yang paling negatif ada di kolom X1, maka di sini yang dijadikan kolom kunci adalah X1 karena dia nilainya minus 200. Nah, terus setelah itu ini semua datanya kita pindahkan ke dalam sini. Ya, terus di sini saya sudah dapat baris kuncinya. Gimana sih cara buat dapetin baris kunci? Baris kunci itu adalah nilai kanan dibagi sama si kolom kunci tadi. Nah, kita cari yang paling kecil. Di sini kan 280 kalau dibagi 4 hasilnya 70. 120 dibagi 1 hasilnya tetap, 160 dibagi 2 hasilnya 80. Jadi yang kita pilih adalah yang di baris ke B3 nih di sini. Ini saya kasih nama seperti ini, B0, B1, B2, B3 untuk memudahkan di langkah selanjutnya. Jika kolom kunci dan baris kunci sudah dapat, nah si angka 4 ini harus dijadikan sebagai patokannya. Jadi harus dinetralkan dulu. Harus dijadikan 1 maksudnya. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal dikali 1/4 aja. Nah, hasilnya lalu kita lanjut. Setelah itu kita tentukan operasi baris dasar. Nah, tadi kan B3 aksen itu sama dengan 1/4 kali B3. Nah, ini tujuannya biar untuk membuat si B0 ini, si minus 200 ini hasilnya 0. Terus setelah itu B3 aksen 1/4 kali B3, B2 aksen itu B2 itu ini dikurangin B3 aksen, terus B1 aksen itu B1 minus 2 B3 aksen, dan B0 aksen itu sama dengan B0 tambah 200 kali B3 aksen. Lanjut, ini B3 aksen tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, 1/4, 4 dikali 1/4 hasilnya 1. 2 kali 1/4 hasilnya setengah, 0 kali 1/4 0 tetap, 0 kali 1/4 0, 1 kali 1/4 1/4, 280 kali 1/4 70. Nah, lalu lanjut ke yang B2 aksen, itu 0 kali 0 minus 0 sama dengan 0, 1 minus 1 sama dengan 0, 2 minus setengah sama dengan 3/2, 0 minus 0 sama dengan 0 tetap, 1 minus 0 juga 1, 0 dikurang 1/4 sama dengan minus 1/4, dan 120 minus 70. Karena operasinya adalah B2 minus B3 aksen, jadi ini tinggal dipindahin ke bawahnya aja gitu. Nah, lanjut ke B1 aksen. B1 aksen tadi operasinya adalah B1 minus 2 kali B3 aksen. Jadi sini 0 dikali
0 minus 2 kali 0, terus 2 dikurang 2 kali 1, 2 tuh tadi yang hasilnya dari sini. Sekarang ini yang kita jadi patokan. Lalu lanjut 2 minus 2 kali setengah. Lanjut 1 minus 2 kali 0 hasilnya 0. 0 minus 2 kali 0 hasilnya juga 0. Terus min 0, sorry. 0 minus 2 per 2 kali seperempat hasilnya minus setengah. Dan 120 minus 2 kali 70 hasilnya 20. Terus lanjut ke B0 aksen. B0 aksen tadi operasinya adalah B0 tambah 200 B kali B3 aksen. Bisa dilihat hasilnya seperti ini. 1 tambah 200 kali 0 minus 200 tambah 200 kali 1 hasilnya 0. 1 tambah 200 kali 0, 0. Terus minus 200 tambah 200 kali 1 hasilnya 0. Terus minus 190 tambah 200 kali setengah sama dengan hasilnya minus 90. Terus ini sisanya 0. Ini 0 tambah 200 dikali seperempat hasilnya 50. Ya, dan selanjutnya adalah 0 tambah 200 kali 70 hasilnya 1400. 14.000. Setelah tabel 1 dapat, kita masuk ke tabel 2. Tabel 2 ini datanya tuh diisi sama si yang data yang udah kita dapetin tadi. Jadi hanya tinggal dimasukin aja. Kurang lebih cara mengerjakannya sama kayak tabel yang 1 tadi. Cuman ini akan sedikit lebih rumit karena di sini ada beberapa bilangan, yaitu bilangan pecahan. Setelah itu kita cari lagi kolom kuncinya. Seperti yang tadi saya jelaskan, kolom kunci itu cara mencarinya itu di antara X1 sama X2, dicari mana yang hasilnya itu paling minus. Nah, karena X1-nya di sini sudah 0, maka selanjutnya kita lihat yang hasilnya paling minus hanya tinggal X2, kolom X2. Jadi, kolom X2 ini kita jadikan kolom kunci. Nah, gimana cara mencari baris kunci seperti ini? Baris kunci itu dicari dengan cara nilai kanan dibagi kolom kunci dan kita lihat hasilnya itu yang paling kecil. Nah, 70 dibagi setengah hasilnya 140 kalau dilihat dari bawah. Terus 50 dibagi 3/2 hasilnya 200 dibagi 3, itu hasilnya pasti lumayan besar. Dan terakhir 20 dikali 1 hasilnya 20. Nah, dari situ kita lihat ini 20 merupakan angka paling kecil. Jadi, di baris B1 aksen ini merupakan baris kunci. Nah, setelah itu kita buat operasi baris dasarnya. B1 double aksen sama dengan B aksen karena di sini sudah 1. Dan B0 double aksen sama dengan B0 aksen tambah 90 B1 double aksen. Tujuannya kenapa? Karena untuk membuat si minus 90 ini menjadi 0. Nah, oke, kita lanjut aja. B2 double aksen sama dengan B2 aksen minus 3/2 B1 double aksen. Nah, B1 double aksennya ini kan tadi hasilnya sama dengan B1 aksen ya. Jadi cara menetralkannya itu ya tinggal dikurangin sama harga yang berlawanan sama 3/2, yaitu minus 3/2. Dan semuanya sama. Nah, setelah semuanya dapat, jadinya hasilnya seperti ini. Ini 0, 0, 1, 0, 0, min setengah. Ini 20, ini maksudnya nilai kanan. Terus B0 aksen, ini 0 tambah 90 kali 0 hasilnya 0. 0 tambah 90 kali 10 hasilnya 0. Itu 0, 0. Terus minus 90 tambah 90 kali 1 hasilnya 0 juga. Nah, karena ini udah netral, jadinya kita tinggal terus-terusin aja, tinggal kita hitung aja semuanya. Setelah dapat, kita masukin ke tabel 3. Nah, jika semua datanya sudah selesai dihitung dari operasi baris dasar tersebut, kita masukin lagi ke tabel 3. Di tabel 3 ini kita sudah lihat, oh ternyata di kolom X1 dan X2 nih
udah 0 nilainya. Nah, terus di nilai kanan ini 15.800. 15.800 ini adalah hasil Z. Nah, cara cari X1 sama X2-nya itu adalah, nah, gimana sih cara mencari tahu ini X1 atau X2-nya itu dilihat dari sini angka satunya. Nah, di sini X1-nya 60, X2-nya juga 20. Di sini sepertinya saya salah tulis, maaf. Dan Z-nya itu 15.800 untuk mencari hasil yang paling optimum. Oke, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 sebenarnya tidak beda jauh sama nomor 1, hanya saja ini soal cerita. Untuk memudahkan pekerjaan kita buat dulu tabel seperti ini. Jenis produksinya itu adalah Android dan chat. Waktu pengerjaan maksimalnya itu 100. Di sini untuk yang di pemrograman itu Android itu 2 jam, chatnya 2 jam per minggu, waktu pengerjaan maksimalnya 160. Di sistem itu 1, 4, 120, tes implementasi 2, 2, 280. Nah, di sini tuh dia diminta untuk mencari keuntungan 200 dan 190. Nah, terus pertanyaan itu maksimalkan. Bentuknya sama seperti tadi, Z sama dengan 200X1 tambah 190X2. Kendalanya 2X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 160. Terus 2X1, yang kedua itu ada X1 tambah 4X2 kurang dari sama dengan 120. Yang ketiga ada 2X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 280. Bedanya sama yang tadi, yang nomor 1 itu di soal itu gunakan metode simplex. Sementara yang 2 tadi yang nomor 2 kita menggunakan metode grafik. Nah, cara membuat grafiknya itu gimana sih? Nah, jadi seperti ini. Jadi kita tulis dulu 2X1 tambah 2X2 sama dengan 160. X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 160 per 2 itu 80. X2 sama dengan 0. Jika ibaratkan ini kita tutup dulu satu-satu, kita kerjakan satu-satu gitu. Oke, lanjut ke yang kedua. Kendala kedua tuh X1 tambah 4X2 kurang dari sama dengan 120. X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 120 per 4 sama dengan 30. Selanjutnya tuh X2 sama dengan X2-nya kita jadikan 0, X1 sama dengan 120. Yang ketiga, 2X1 tambah 2X2 sama dengan 280. X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 140. X2 0, X1 sama dengan 140. Setelah itu kita buat grafiknya seperti ini. Nah, setelah itu kita tinggal hubungkan titik-titiknya yang tadi. X2-nya berapa? X2-nya 80, kita masukkan ke sini. X2 80, X1 80, kita tarik garis lurus. Setelah itu yang kedua, X1 30, X2-nya 120, X1 120, X2 30, kita tarik garis dari sini ke sini. Nah, terus yang ketiga, X2 140, X1 140, ini tarik garis ke sana. Nah, di sini cara untuk mencari daerah penyelesaiannya itu gimana? Kita cari di sini yang ada titik potongnya yang berpotongan. Nah, dari sini terdapat 4 titik A, B, C, D. 4 titik ini nih untuk apa sih? Ini untuk mencari daerah optimal. Nah, di titik A itu X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0. Z sama dengan 200X1 tambah 190X2 sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, di titik B itu X1-nya 80. X1-nya kan 80 nih nilainya. Nah, 80 ini tinggal dimasukin ke dalam si Z yang tadi. Kita masukin ke sini, jadi Z sama dengan 200 kali 80 tambah 190 kali 0. Hasil itu 16.000. Titik C, mencari titik potong 1 dan 2 itu kita gunakan sistem persamaan linear. Nah, tujuannya apa sih? Nah, kayak yang tadi, tujuan itu untuk mencari titik optimal. Jadi ini hanya tinggal disamakan aja. Ini saya menyamakan untuk yang X2-nya. Setelah sama, jadi diperoleh hasil X1 sama dengan 66,6, X2-nya 13,4. Nah, setelah dimasukin ternyata hasilnya 15.866.
titik D itu hasilnya 5.700. Nah, kesimpulan untuk yang nomor 2, untuk memperoleh keuntungan optimal, maka X1 sama dengan 80, X2 sama dengan 0, dengan keuntungan sebesar $16.000. Lanjut nomor 3, itu cari dualitas dari nomor 2. Dualitas sebenarnya hanya tinggal diubah dari bentuknya itu mendatar jadi vertikal. Jadi yang awalnya dia itu berlaku sebagai baris, sekarang kita ubah menjadi kolom. Misalnya di sini Z sama dengan 200X1 tambah 190X2, kendala 2X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 160, X1 tambah 4X2 kurang dari 120, 2X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 280. Minimum kan? W sama dengan 160 Y1 ini, tambah 120 Y2 ini, tambah 280 Y3 ini. Nah, terus ini ada 2Y1, 2Y1 ini, tambah Y2, tambah 2Y3, kurang dari sama dengan 200, yang ini. Lanjut, ini ada 2Y1, tambah 4Y2, tambah 2Y3, kurang dari sama dengan 190 X2. Kurang lebih seperti itu penjelasan jawaban UTS TRO dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.